Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitrianingsih dengan NIM 2105001110141. Di sini saya akan membahas mengenai hasil keputusan investasi yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah manajemen keuangan. Pada kali ini, saya memutuskan untuk berinvestasi jangka pendek karena modal yang saya keluarkan untuk berinvestasi di saham ini relatif sedikit dan saya juga bisa menggunakan investasi ini untuk menyiapkan dana yang akan menguntungkan saya di waktu yang dekat. Saya memilih untuk berinvestasi pada dua saham, yaitu di FKS Food Sejahtera atau AISA dan Agung Podomoro Land atau APLN. FKS Food Sejahtera merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 yang pada awalnya hanya bergerak di bisnis makanan. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pangan dengan kesadaran bahwa industri pangan harus dihadapi dengan inovasi dan menciptakan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Perusahaan mengupayakan untuk menjadi perusahaan pengolah pangan dengan teknologi modern. Berinvestasi di perusahaan industri pangan dapat menjadi pilihan yang menarik karena industri ini memiliki beberapa karakteristik dan faktor yang dapat memberikan potensi keuntungan. Industri pangan dianggap sebagai industri yang relatif stabil karena melibatkan produksi dan distribusi produk makanan yang merupakan kebutuhan dasar bagi populasi. Permintaan akan produk makanan tetap ada bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya yaitu PT Agung Podomoro Land atau APLN adalah pemilik, pengembang, dan pengelola real estate terkemuka yang teridentifikasi di segmen real estate retail, komersial, dan perumahan dengan kepemilikannya yang beragam. APLN memiliki model pengembangan properti yang terintegrasi mulai dari pembebasan atau pengadaan lahan, hingga desain dan pengembangan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan, dan pemasaran komersial, hingga operasi dan manajemen pengembangan superblok, mal pembelanjaan, kantor, hotel, dan apartemen, dan rumah tinggal. APLN memiliki posisi yang kuat untuk bersaing di industri properti, didukung oleh kelebihan yang dimiliki perusahaan, termasuk respon dan pengambilan keputusan yang cepat, kapabilitas pelaksanaan strategi perusahaan, dan neraca keuangan yang sehat. Berinvestasi di perusahaan properti dapat menjadi pilihan yang menarik dengan pertimbangan berbagai faktor. Properti memiliki potensi untuk mengalami peningkatan nilai seiring waktu, terutama jika berada di lokasi yang berkembang atau memiliki potensi pertumbuhan ekonomi. Investasi properti komersial atau perumahan juga dapat menghasilkan pendapatan sewa rutin. Pendapatan ini dapat memberikan aliran kas tetap kepada investor, terutama jika properti ditempati atau disewakan oleh penyewa yang handal. Nah, saya memilih saham ini karena saya memiliki beberapa alasan, di antaranya yaitu mengenai pertimbangan risk and return kedua emiten tersebut. Sebelum saya memutuskan untuk membeli saham, saya telah melakukan perhitungan seperti yang akan saya tampilkan berikut ini. Menurut perhitungan yang saya lakukan, meskipun tingkat pengembaliannya minus, tetapi tingkat resikonya rendah, yaitu berada pada kisaran 2%, yang menjadi salah satu alasan saya membeli saham tersebut. Alasan selanjutnya yaitu karena kedua saham tersebut merupakan saham syariah yang tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, maisir, dan gharar. Investasi dalam saham syariah memungkinkan saya untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama. Nah, bisa dilihat nih dari data perusahaan APLN yang sudah saya cantumkan berikut. DAR masih berada di bawah 2, yang artinya perusahaan masih bisa membayar hutang. Selanjutnya bisa dilihat bahwa penjualan perusahaan semakin naik dan ROI-nya juga naik. Meskipun pada kuartal kedua sempat turun, tapi naik lagi dan berada di atas 1, yang artinya saham ini efektif dan efisien karena menghasilkan laba. Nah, di saham AISA juga begitu. Penjualan juga semakin naik, DAR juga masih di bawah 2, dan ROI-nya juga mengalami kenaikan. Dari kondisi kedua saham tersebut,
yang memperkuat alasan saya untuk berinvestasi di kedua perusahaan ini. Nah, demikian penjelasan saya mengenai alasan-alasan saya untuk berinvestasi di kedua saham tersebut. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.